Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Mempersembahkan kurang kenceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah berkeluarga belum? Oh, mau. Nah, maksud saya kok hubungan dengan orang tua kok pisah rumah atau gimana gitu loh. Enggak kan? Oh, berarti pulang kerja langsung kunci kamar gitu ya kira-kira ya. Kalau dulu ya nggak boleh ya. Ngobrol ya. Terus itu kalau di kantor memang nggak jamaah, maksudnya jamaah semua itu tambah kayak Per area. Apa-apa, yang penting kan jamaah. Tadi berdua aja sebenarnya sudah dapat pahala jamaah kan gitu kan. Jadi karena yang diutamakan itu jamaahnya bukan jumlahnya. Gitu ya. Jadi nggak harus misalkan satu kantor 15-nya harus sholat bareng gitu ya, nggak bisa gitu ya. Karena mungkin kan ada yang mungkin masih melayani customer dan sebagainya. Dibagi 2 kloter atau 3 kloter no problem ya. kalau dulu ya kak, kalau teman-teman kan efek dulunya pertama, jadi pertama itu sudah ada efek. Kalau aku kemarinnya di malam itu enggak, kayak misalnya ada kalau dulu Dapat apa? Dapat apa? Siapa yang Bu Ren? Bu Ren siapa yang Bu Ren? Sekarang udah enggak ya. Intinya kita terus menerus. Ya, latihan itu memang gitu, ada perubahan-perubahan. Sudah itu ya. Wah, coba tepuk tangan buat Elisa. Dan tepuk tangan buat Norma juga. Nah, sekarang yang tengah ini, ayo yang tengah ini siapa ini? Tengah ini dia. Silakan. Ranting Barat berarti Manuan. Oh, lontarnya. Lontar Turbi yang Manuan, ya Lempung gitu dah. Oh, tapi Manuan enggak masuk. Oke, silakan. Peristiwanya soalnya kan saya nah sekarang di tempat waktu terus proses juga belum nggak pernah sholat terus hanya kalau sholat tahajud tinggal nembak aja ya. Nanti ada bangunnya nanti. Lanjut. terus pada sama ini mendekatkan gereja mencoba mengajak anak-anak untuk bertanggung jawab, bisa memimpin, harus mengajak sedikit ini evaluasi obses
Iya. Waduh, paketnya di Ternyata juga. Habis ini kamu ya. Ternyata juga lumayan ya. Kita yang prakteknya ya. Jadi ada yang sudah ada progres lah. Pertama yang saya lihat dari spiritual ya, sudah bagus. Jadi ada yang sunnah ya. Jadi gini, kemarin saya juga dapat dari guru saya terkait dengan sholat sunnah supaya sholat wajibnya enggak berat. Itu selain kita merubah mindset bahwa setiap tugas, setiap kewajiban kita rubah mindsetnya menjadi kebutuhan, ya ternyata ada lagi caranya. Biasanya kalau teman-teman sholat wajib sama sholat sunnahnya itu yang diutamakan yang mana? Nah, kalau diutamakan wajibnya biasanya sunnahnya enggak. Jadi kan sudah gugur kewajiban karena sudah melaksanakan sholat wajib. Tapi kalau misalkan yang kalian target itu sholat sunnahnya, biasanya sholat wajibnya mengikuti. Penting ya. Jadi sholat sunnahnya aja jadi target, apalagi sholat wajibnya, gitu ya. Kalau sunnah aja diperhatikan, wajibnya pasti sudah lewat. Gitu. Jadi hal-hal yang sunnah kita coba ikhtiarkan, kita targetkan. Jadi puasa sunnah, sholat sunnah, hal-hal yang sunnah. Jadi makanya hidupkan sunnah. Jadi spiritual itu hidupkan sunnah, itu yang dijadikan target. Kalau sunnah aja jadi target, otomatis wajibnya harus terpenuhi. Jadi mengerjakan wajib itu sudah bukan yang berat lagi. Karena apa? Kita targetnya lebih tinggi, bos. Jadi level kita itu sudah levelnya menghidupkan sunnah. Bukan lagi soal bagaimana sholat wajibnya nggak bolong-bolong. Gitu ya. Jadi kalau sunnahnya dihidupkan, maka sholat sunnah itu nggak apa-apa bolong-bolong. Misalkan masih proses pembelajarannya. Tapi otomatis wajibnya ini sudah terkerjakan. Kan nggak lucu, ngerjakan sholat sunnah tapi wajibnya bolong. Ya kan? Ini kan ibarat kita itu sholat tahajud tapi subuhannya nggak ada. Iya kan? Harusnya yang lebih utama kan subuh. Tapi karena kita mentargetkan yang sunnah itu secara psikologis kita itu wajibnya pasti terkerjakan. Apalagi wajibnya nanti ya digunakan untuk berjamaah. Jadi itu pasti menjadi target yang lebih tinggi. Itulah. Karena hanya sekedar kita mengejar kewajibannya saja. Itu salah satu cara. Selain merubah mindset bahwa kewajiban itu adalah kebutuhan, kita rubah target kita itu menjadi yang lebih tinggi. Kita menghidupkan sunnah. Otomatis wajibnya pasti akan mengikuti, begitu ya. Nah, itu. Ya, silakan siapa tadi? Belakang tadi yang Ika ya. Oke, silakan Ika. Namanya dulu. Gak apa-apa, bahasa jauh saya juga orang Jawa. Lebih penting ya. Pemberani yang memang. Tapi sholat juga kan? Gak maksudnya ngingatin terus. Iya itu.
Gue pakai ini sih. Enggak. Mbak. Kayak anak itu kayak terus bahkan dan lo orang-orang sih kita tahu nggak? Itu ya, ini kamu kasih apa ini? Itu kenapa ya tangannya temennya aja digituin? Soalnya berapa? Terus kalau kamu itu kayak perhatian terus dia bares kayak ikut bising. Sekarang tuh kayak oh ya wes, di mas gitu. Sekarang kayak ya wes maju banget. Dan dulu kan nggak mau kayak takut. Terus dulu kan kayak ilmu kan beres gitu, bola stokkan sekarang kan nggak kayak Mbak emang sih Mbak? Oh, betul. nah sampai kan ke SPD lo kemarin terus dapat dulu ini Bu Juli. Oh, Bu terus Juli. sekarang kan ada buka area sudah mau komoditas sama bersih dan dulu kan kayak mau mbakku sekarang mau terus mbak Ayu Kamu yang buka. ya ada ini area apa ini bulan kita yang mau berangkat Yang di Mojokerto. ya arah sama bersih kota gitu Bersih kota. Rumahnya di mana? Termi. Oh ya, bisa juga ya. Tahu ya dari sini. Naik pesawat. Terus itu, oke. Ya udah, terus ini apa? Tadi itu ya untuk bisnisnya berarti pengembangan area itu ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Ika. Jadi leader yang baik adalah leader yang mencetak, bukan mencetak follower. Kalau kita cetak follower itu yang mengikuti kita banyak itu sebenarnya bukan leader yang baik, tapi leader yang baik adalah harus melahirkan leader yang baik. Ya. Nanti kamu di sana buka area, ya jangan kerja sendirian. Jadi SPG-mu itu juga harus ada yang dinaikkan. Gitu. Jadi bantu kamu. Iya. Sudah. Geser ke sini atau geser ke sini? Kanan sih. Kanan sih. Posisi terakhir posisi. Coba. Sini. Saya jalan mencaturkan tetangga saya. Silakan. Oh, Bu Endami, Pak Belok. Saya pengen yang saya bersama biasanya nanti soalnya sendiri. Sekarang kalau apa yang pertama adalah pahala kita lebih banyak. Yang kedua kita bisa membersihkan untuk yang kedua lebih besar jadi aku ini biasanya kan beli barang itu saat aku butuh aja gitu kan Pak. Saat ini aku membeli mungkin ada orang tua atau apa kita nggak butuh tapi yang itu sedekah kalau nanti saya kasih tahu orangnya marah jadi aku membeli pekerjaan terus untuk apa lagi biasanya itu setiap bulan sekali itu untuk bagi anak-anak suka omongan dan apa kita berbagi ke orang-orang. Soalnya ada saat kita tambah. Terus kalau untuk bagi sendiri gesitnya ini tanggung jawab. Biasanya anak-anak itu mungkin kayak PR-nya Pak ini kan dengan kita harus dikasih motivasi hari itu aja selesai nanti malam. Dan apa? Biar kita nggak kepikiran. Terus untuk lebih sabar lagi sih sama anak-anak. Terus fokusnya pada ini, fokus pada solusi bukan pada masalah. Jadi nanti setiap anak-anak, oh ini apa ada masalah, ya wes fokus pada solusinya bukan pada masalahnya. Dan apa anak-anak nggak terbeban, oh ya aku tak masalah. Terus yang selanjutnya adalah memotivasi tim untuk menjadi pohon junior. Kan kita kan pasti buka targetnya ada 1 bulan itu buka 2 kali pastinya kan mencetak pohon junior. Terus untuk dari yang ketiga pemeriksaan lebih fleksibel sih karena sekarang kan banyak nih padat latihan lain-lain. Sekarang masih ada pembayaran fleksibel. Oh ini jadwalnya ada. Terus kita juga biasanya evaluasi
evaluasi omset. Oh, mungkin omset ini turun, kita bisa apa omsetnya. Ya. Jadi biasa ya praktek-prakteknya tadi ya. Jadi memang sedekah nggak harus ini. Cuma gini ya, sedekah itu nggak harus soal kita itu kasih uang kepada orang. Ya, tadi membeli produk orang, niatnya sedekah itu juga sedekah. Dan sedekah itu nggak harus, yaitu tapi tetap dalam bentuk uang ya, walaupun dengan cara membeli produk orang lain. Jadi sedekah itu bisa sedekah ilmu. Jadi ilmu itu yang termasuk sedekah yang justru semakin kita sedekahkan itu baliknya lebih banyak. Jadi seperti saya gini, saya sharingkan ilmu saya, kemudian teman-teman juga sharingkan. Ini saya dapat pelajaran dari berapa guru ini. Nah, ada 7 guru ini satu hari yang sharing ke saya ini. Setiap kali ada sesi bimbing, kan gitu kan. Jadi itu malah yang kita bagi dapatnya berkali lipat. Itu juga bisa sedekah ilmu. Sedekah waktu itu juga bisa. Jadi misalkan sedekah waktu itu adalah memberikan waktu kita gitu ya untuk membantu orang. Jadi waktunya, jadi kita bekerja lebih banyak waktu itu juga bisa begitu. Atau bahkan ya itu yang paling kecil itu adalah sedekah dengan senyuman. Jadi senyum aja udah sedekah. Jadi sama. Coba kalau kita pelajari di tumbuh spiritual itu adalah kuncinya dihidupkan sunnah. Jadi kita menjalankan sunnah senyum saja itu bisa menaikkan omset, ya kan? Karena apa? Ketika ada customer datang, kita ingin bersedekah dengan senyuman. Akhirnya customer itu kan persepsinya gini, enak ya di perusahaan 21 ini pelayanannya ramah. Tadi orangnya itu nggak pernah besen ya. Jadi kayak tertekan target terus utang yang dinding ya. Jadi ya ibaratnya itu dia mukanya itu muka masam. Jadi ini mukanya ceria semua. Ini calon-calon pembus juga. Ya. Amin. Jadi akhirnya kan auranya itu kelihatan. Itu juga salah satu. Satu dua sudah, ini sudah. Ini terakhir ya ini. Silakan. Pertama spiritual. Nah, spiritual ini karena yang pertama itu dulu itu kalau sama dia itu benar cuma sekedar lingkungan ya itu makan banget lagi makan sering dekat sama suami gara-gara ya ternyata apa ya aku suaminya jarang-jarang apa yang dimintain suami itu aku gak pernah nurut karena oh yang aku pikirkan itu masih dalam rumah kenapa kok suami itu sekali ambil sosial anaknya dari orang tua ke suaminya itu yang pertama jadi kayak kamu gini kan terus yang kedua teman-teman kan banyak makan dari kucing, benda kalau suami itu perlu dilayani dan nah, namanya itu belum kalau Pak kan gini Pak. Kan gini. Dari 2 tahun kerja itu, dari 2 tahun menikah, aku baru matiin kerja itu baru kemarin. Ya Allah. Apa kan udah berubah. Dan CRA kemarin yang di Malang, ternyata kalau kita mencapai itu kita nggak bakalan
kalau misalnya kita baca cahayanya itu gimana ya? Ngeri. Dari aku jadi makhluk yang baik. Oh, jadi aku ya bisa mendekatkan diri sama siapa tidak mungkin aku udah lupa sholat itu ternyata dari situ suamiku udah ternyata cuma indah mbak suamiku sholat aku yang baik jadi ya mas soalnya udah berubah gitu bukan aja jadi yang itu aku kalau kerja itu sering izin tak masuk gara-gara cuma bertengkar sekarang udah jarang izinnya soalnya jarang bertengkar juga terus kalau yang kemarin itu kan punya masalah sama keluarga karena orang tua angkat juga masih broken home gitu kan jadi perasaan juga gini ngapain sih aku jatuh tapi kok kesannya tuh broken home kan cuma sia-sia gitu kan kok ternyata kalau misalnya orang tua bisa bukan alasannya dari Natal aku nggak bisa memaafkan masih ternyata dari mana jadi saya melepaskan selama 36 tahun itu soalnya dari cerita yang tepat jangan ke yang kalau yang bisnis tapi ini kan aku masih bisa belajar dulu aku ternyata mau ini kok nanti juga ke yang website-nya belajar hal baru jadi lebih membuka jadi aku gak cuma bisa belajar satu aja jadi aku pengen belajar yang lain kalau untuk yang leadership itu kalau ya apa ya karena aku jarang sholat sama jarang apa mungkin kalau ketika itu sabar yang menuntut ini tuh ini kan kalau sekarang ya wes kita selesaikan bersama aja kita cari solusinya bersama karena mungkin wes tenang karena kita udah salah ingat kalau katanya Pak Dedi perbaiki otak kanan dulu keluarnya baru nanti yang akhirnya ada lagi? Nah, jadi luar biasa itu ya. Itu mungkin teman-teman juga dapat keterkaitannya antara mengikuti pelatihan kita, ya kemudian DWU, kemudian kemarin healing juga ya. Jadi itu kayak momentumnya itu pas buat teman-teman dan saya rasa kok lost gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih enjoy, lebih ringan ya. Enggak, ini kalau sudah ringan, enggak ada beban, ini diajak lari cepet ini. Kan gitu ya. Nah, dan tadi ketika sharing tentang leadership, ya itu ini ya, enggak ada yang sharing tentang leadership di keluarga. Di keluarga itu gimana itu, walaupun kita, jadi gini, leadership bukan berarti memimpin suami, bukan. Ya. Jadi leadership ini sebenarnya memang secara harfiahnya adalah memimpin. Tapi dipimpin itu juga bagian dari leadership sebenarnya. Karena pemimpin yang baik itu adalah berasal dari anak buah yang baik. Ya enggak? Jadi kalau misalkan ketika dia itu di posisi di bawah, posisi dipimpin, dia nggak bisa dipimpin. Saya yakin orang yang nggak bisa dipimpin itu nggak bisa jadi pemimpin yang baik. Ya enggak? Jadi ya. Kenapa kok kita itu menjadi pemimpin saat ini? Ya salah satunya Anda pada saat dipimpin itu juga menjalankan tugasnya dengan baik. Makanya leadership itu bukan hanya soal ketika kita berada di atas, ketika kita berada pada posisi pemimpin, bukan. Tapi pada posisi dipimpin, kita menjalankan perannya ini baik enggak, gitu ya. Itu juga leadership sebenarnya, gitu ya. Nah, karena dengan sana akhirnya kita bisa memperoleh ya yang namanya kepemimpinan. Sebenarnya kepemimpinan itu kan yang paling rendah itu adalah kepemimpinan karena jabatan. Nah, tapi tidak semua orang yang menjabat itu bisa memimpin. Sepakat?
Ya, jadi kepemimpinan itu ternyata bukan karena jabatan. Manajer dengan pemimpin itu beda. Bos dengan pemimpin itu juga beda. Jadi kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana kita punya kepribadian yang itu bisa mengarahkan orang untuk menjadi lebih baik, memberi pengaruh kepada orang yang sekitarnya untuk menjadi yang lebih baik. Itu kepemimpinan. Nah, jadi nggak semuanya harus karena kita harus punya jabatan, enggak. Bahkan teman-teman SPG sekalipun kalau dia punya kepemimpinan, ya salah satunya adalah dia menjadi SPG yang baik. Dipimpin, bisa diarahkan, bahkan bisa mempengaruhi SPG yang lain untuk bekerja secara lebih baik lagi, walaupun dia bukan SPG-nya SPG. Jadi kepemimpinan itu soal itu. Kepemimpinan itu adalah soal gimana kita menjadi pribadi yang lebih baik dan mengajak orang lain untuk menjadi yang lebih baik lagi. Makanya ketika kepemimpinan di keluarga itu bukan kita itu hendak menjadi kepala keluarga, bukan. Tapi kita menjadi seorang istri yang tadi taat pada suami dan membantu peran keluarga tentang ngurus anak, rekreasi bareng. Makanya salah satu tugas leadership adalah ajak family jalan-jalan. Ajak family jalan-jalan itu banyak hal, mulai dari mempersiapkan, itu kepemimpinan juga. Dan siapa yang bagian mempersiapkan? Kalau orang nggak punya kepemimpinan yang baik, biasanya misalkan ya, disuruh nyiapkan packing dan sebagainya, kita pasti tidak menjalankan tugas dengan baik. Pasti kita malah nyuruh, gitu ya. Jadi tidak bekerja secara organisasi. Nah, jadi berbagi perannya agak susah. Nanti ketika waktunya berangkat, itu kan ada yang bertugas, ada yang nyetir, misalnya suami yang nyetir, gitu ya. Suami yang naik kendaraan, yang driver. Nah, otomatis kita yang gendong anak, kita yang bawa bekal dan sebagainya. Ini juga kepemimpinan. Coba kita nggak mau, nggak jadi berangkat itu, iya kan? Jadi kepemimpinan itu bukan soal jabatan sebenarnya. Bukan karena teman-teman di sini pegang pohon, pegang tadi ya server, pegang jabatan HRD, akhirnya Anda itu punya leadership, belum tentu. Tapi persoalan bagaimana kita memaksa diri kita untuk menjadi yang lebih baik dan mempengaruhi orang sekitar kita untuk mengarah kepada yang lebih baik lagi. Jadi kepemimpinan adalah pengaruh. Kepemimpinan adalah memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang positif. Jadi itu kepemimpinannya. Jadi leadership itu soal itu. Nah, sehingga sebenarnya di keluarga juga kita bisa mempraktekkan. Ya, selain juga di pekerjaan. Begitu ya. Nah, baik. Sampai di sini dapat poinnya ya. Jadi teman-teman, sharing 3 sumber di bulan Januari, saya alhamdulillah luar biasa sekali karena berurutan mulai dari pelatihan, DWU, healing, tiap minggu pelatihan lagi, terus kita gali lagi, bikinnya, gitu ya. Mudah-mudahan itu senantiasa menjadi fokusnya teman-teman. Karena saya yakin tiap hari pasti sudah, ya urusan kerja kayaknya sudah kelihatan ya, Anda sudah tahu gimana caranya melayani customer, itu sudah tahu. Tapi yang paling penting adalah bentuk karakter. 3 sumber ini adalah panduan kita untuk meningkatkan kapasitas. Jadi bukan hanya target, omset, tapi juga kepribadian yang harus kita tumbuhkan. Kepribadian dalam hal meningkatkan iman, kepribadian dalam menambah ilmu, dan kepribadian dalam hal melakukan eksekusi atau amal. Nah, kita kemarin sudah membahas di 3, ini bisa dihapus. Jadi fondasi bisnisnya ini sudah kita bahas. Ada life mastery, ada business mastery, dan yang terakhir adalah execution. Nanti di execution ini kita lihat cara executionnya, baru nanti terapannya. Jadi terapannya nanti ada materi lanjutan. Dalam arti di kelas kita nanti kita membahas tentang target market,
kemudian value, dan kemudian 7 jurus banjir order. Nah, jadi live mastery ini sebenarnya ada tadi ya terkait dengan purpose of lab, terkait dengan spiritual, dan sebenarnya ada satu lagi tapi ini biasanya yang bisa sebelum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga itu ada family roadmap. Kalau bisnis kita visi misi, blueprint, sampai dengan budaya dan aturannya ya. Jadi paham ya, materi-materi kita, kelas-kelas kita itu seperti ini. Jadi fondasinya life mastery, atasnya lagi business mastery, atasnya lagi adalah execution mastery. Jadi life mastery, sebelum kita berbicara pekerjaan, bisnis, ya, dan eksekusi-eksekusi, fondasinya yang harus kita kuati. Purpose of life, bagaimana kita punya tujuan dalam bekerja, spiritualnya, ya, spiritual, leadership, ya, dan juga untuk bisnis, iman, ilmu, amal. Nah, ini yang seputar marketing. Harusnya ada operasional, HRD, keuangan itu ada. Cuman dari apa materi yang nanti kita bahas, pelatihan kita masih di 14 materi yang ada, begitu ya. Jadi cara membaca rangkaian pelatihan kita 14 materi itu seperti ini. Fondasinya adalah life mastery, atasnya lagi mungkin struktur bangunan itu adalah bisnisnya, execution, dinding, jendela, pintu dan sebagainya itu adalah execution mastery. Tentang caranya dan tentang ilmu penerapan dalam ini yang dibahas adalah di bagian marketing saja. Nanti operasional, HRD, kemudian finansial itu nanti menyusul. Jadi ya, mungkin setelah ini selesai mungkin bisa diajukan lanjut atau bagaimana gitu ya. Kemarin juga saya mengikuti kelas korporatisasi, itu adalah kelas tentang perusahaan. Jadi ini kan perusahaan kita masih terhitungnya adalah UMKM, belum menuju corporate, belum apa seperti perusahaan pada umumnya. Saya juga kurang tahu, belum tanya Pak Dedi ya terkait dengan ini rencananya seperti apa. Terus saya juga mengikuti kelas CEO kemarin. Jadi CEO itu nanti di Indonesia juga dilihat bahwa sebenarnya CEO itu adalah membawai direksi-direksi atau direktur-direktur ya. Nah itu kalau misalnya ada CEO berarti nanti direkturnya siapa, gitu ya. Terus nanti ada komisaris dan sebagainya. Itu mungkin pembicaraan lebih lanjut. Tapi sementara kita cukup membahas ini. Sudah catat ya? Nah, saya kasih pengantar tentang execution mastery, gitu ya. Sudah ya? Sudah catat? Nggak kelihatan ya? Ini ditutup ya, Pak? Oh ini. Nah ini.
Tulisannya kebaca saya khawatir tulisannya ini. Life Mastery itu isinya adalah purpose of life, ya, meningkatkan kapasitas spiritual, bisnis, leadership, iman, ilmu dan amal, sama family roadmap. Cuman family roadmap belum kita ajarkan, ya kan? Jadi ini memang kelas khusus juga ya. Jadi kelas khusus juga untuk bagaimana fondasi dalam kehidupan itu salah satunya adalah keluarga. Jadi keluarga harus punya roadmap-nya. Smart Family Roadmap, biasanya gitu. Itu adalah fondasi awal. Jadi penghidupan bermasalah karena kehidupan bermasalah. Jadi benahi dulu kehidupannya. Jadi di sini hubungan dengan Allah, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan pasangan, keluarga, dan hubungan dengan orang lain itu di Life Mastery. Yang kedua, baru bicara struktur ya, terus habis itu struktur bangunan dan sebagainya, itu bicara tentang bisnisnya, tentang pekerjaannya, visi misi, blueprint, budaya dan aturan, kan gitu ya. Nah, baru yang ujungnya itu adalah execution. Jadi execution master itu bicara tentang cara mengeksekusinya yang akan kita bahas. Jadi ilmu caranya dulu. Yakni dengan cara extreme execution, sama nanti ilmu terapannya terkait dengan yang kita bahas di 14 kali pertemuan itu target market, add value, sama 7 jurus banjir order, kira-kira gitu ya. Target market, add value, dan 7 jurus banjir order. Cara dan terapan. Sudah? Gimana? Sudah? Sudah ya? Habis ya? Baik, kita masuk pada pembahasan extreme execution. Spirit menggapai sukses. Jadi extreme execution adalah bagian dari execution mastery, yakni tentang bagaimana cara mengeksekusi suatu program atau suatu kegiatan atau suatu planning yang sudah kita tentukan di fase-fase sebelumnya, ya kan? Jadi kalau kita berbicara fondasi itu kan tadi berbicara tentang purpose of life-nya, berbicara cara meningkatkan kapasitas 3 sumbu. Kalau ada ilmu lain adalah family roadmap-nya. Kemudian bicara tentang pekerjaannya, tahu visi misinya, tahu goalnya apa, tahu aturan dan budayanya, tahu blueprintnya, kan gitu ya. Nah, execution itu letaknya di ujung, berarti apa? Ujung tombaknya. Jadi kita bicaranya begini, kira-kira antara perencanaan dengan eksekusi lebih penting mana? Perencanaan dengan eksekusi lebih penting yang mana? Perencanaan apa eksekusi? Oke, makanya saya tanya lebih penting yang mana? Perencanaan. Itu bingung ya semua gitu ya. Oke. Jadi
perencanaan itu adalah fungsinya untuk menata sebelum melakukan sesuatu. Ya. Artinya apa? Ada prediksi. Supaya ketika kita mencapai tujuan, jadi perencanaan itu meliputi apa? Satu, harus ada tujuan. Ya. Dua, harus tahu kondisi saat ini. Tiga, harus tahu cara mencapainya. Empat, harus tahu kapan melaksanakan itu tadi. Ya, lima, harus tahu bagaimana cara siapa yang melakukannya. Jadi perencanaan itu berupa apa? Semua perencanaan itu berupa konsep. Apa buktinya kalau kalian punya perencanaan? Saya tanya. Bukti kalau kalian bekerja punya perencanaan. Buktinya apa? Ayo. Berarti pekerjaan selama ini tidak punya perencanaan ya? Ada. Oke, buktinya apa? Tunjukkan saya. Buktinya apa? Kalau hanya omongan, saya punya perencanaan. Kira-kira Anda yakin nggak kalau itu adalah perencanaan? Enggak kan? Nah, orang yang punya perencanaan, buktinya paling sederhana. Paling sederhana apa? Harus ada dokumen. Benar nggak? Pak, saya punya perencanaan. Ya, perencanaan gimana? Saya begini. Bisa menjelaskan perencanaan, belum tentu punya perencanaan. Kenapa? Bisa saja pada saat menjelaskan itu secara spontanitas, gitu ya. Jadi hanya bisa menjawab aja. Tapi kalau nggak ada dokumennya, pasti saya yakin itu belum terencanakan dengan matang. Kenapa? Dalam perencanaan, dalam konsep ini ada yang namanya unsur-unsurnya. Dan unsur-unsurnya ini penuh dengan yang namanya prediksi. Ya. Gimana cara mencapai target pertumbuhan 20% dari bulan Januari tahun kemarin? Nah, ini kan targetnya 20%. Otomatis ada kondisi real. Berapa SDM-nya, berapa marketnya, terus cara yang sudah teroptimasi, cara yang belum teroptimasi, dan sebagainya. Jadi itu semuanya apa? Dihitung, gitu ya. Ada yang namanya perhitungan. Jadi perencanaan itu penuh dengan hitung-hitungan. Jadi paling gampang, misalkan saya ingin ke Jakarta, ya. Ke Jakarta jaraknya itu kurang lebih 700 km ditempuh dalam waktu 10 jam. Ya. Kalau saya mau buat ini menjadi 2 jam, gimana caranya? Naik pesawat. Maka dibuatlah rencana ya agar saya ke Jakarta dalam waktu 2 jam dengan menggunakan pesawat. Di sini akhirnya muncul butuh uang berapa, ya kan? Butuh perlengkapan apa, butuh ini apa, siapa, bagaimana caranya. Jadi dihitung semuanya. Itu perencanaan, ya kan? Dan ini ya ada konsepnya. Ada dokumennya, entah itu ada tiketnya, berarti udah tiket ini, aku udah beli tiket, aku udah beli ini, aku sudah merencanakan nanti sudah perlengkapan yang harus saya beli apa aja listnya dan sebagainya dan adalah bukti kalau ada perencanaan adalah ya kita punya dokumen. Sudah sesimpel itu sebenarnya. BRM itu adalah konsep juga, dan itu adalah perencanaan juga, ya kan? Nah, bisa nggak kita itu, saya
perusahaan saya ini sudah saya rencanakan, pekerjaan saya sudah saya rencanakan, tapi di BRN kosong semua. Punya nggak rencana berarti? Nggak punya. Karena apa? Belum dikerjakan kolom-kolomnya itu. Itu adalah ranahnya konsep. Nah, penting mana konsep sama eksekusi? Semuanya punya peran. Jadi penting mana konsep perencanaan? Nah, untuk menunjukkan pentingnya konsep, ya mungkin coachnya Einstein ini mewakili. Jadi coachnya ini seperti ini, bagus juga. Jadi jika kita gagal merencanakan sesuatu, maka kita sama dengan merencanakan kegagalan. Jika kita itu gagal merencanakan pekerjaan kita, maka kita sedang merencanakan kegagalan. Betul ya? Di merencanakan sesuatu itu harus benar, harus sukses. Kalau kita itu merencanakan sesuatu asal-asalan, kata Einstein, kamu sedang merencanakan kegagalan. Jadi bayangkan, kita itu untuk gagal itu kita rencanakan secara sadar, gara-gara kita rencananya asal-asalan. Jadi konsep perencanaan itu saling pentingnya seperti itu. Jadi harus benar, harus baik. Itu dia. Harus semuanya terprediksi. Angka-angkanya harus tahu. Misal HRD mau merencanakan sesuatu, saya mau tanya HRD goalnya apa? Goalnya apa? Goal utama. Karyawannya kalau per area 100 karyawan. Goal utamanya adalah jadi goal utama itu ya situ sebenarnya arahnya itu. Motivasi. Ini kan ada tiga. Ada utama apa? Kenapa kok harus disuplai karyawannya? Kenapa kok harus ada pelatihan karyawan? Kenapa kok harus karyawan butuh dimotivasi? Jadi ada goal utama. Ya, goal utama itu Minta CO. Leader baru boleh. Dengan mencetak leader baru, maka butuh karyawan. Apa dia dari bawah, yang naik atas dan dengan melatih, akhirnya memotivasi, akhirnya bisa naik. Goalnya adalah mencetak leader. Atau misalkan goalnya meningkatkan rasio produktivitas karyawan. Jadi pernah nggak dihitung karyawan ini dia bisa menghasilkan berapa? Satu karyawan ini, jadi 400 karyawan itu, satu karyawan itu bisa menghasilkan berapa? Pernah nggak dihitung? Bah HRD itu di perusahaan maju itu sampai produktivitas satu orang karyawan itu harus ditentukan. Misalnya batasnya adalah satu orang karyawan. Kalau di saya itu satu orang karyawan itu harus menghasilkan 40 juta. Kalau di bawah 40 juta berarti HRD saya belum bisa memberikan support untuk yang menjadi produktif. Nah itu gitu. Karyawan saya ada 40 juta dikali 7 dikalinya adalah 280. Kalau omset saya bulannya di bawah 280, berarti HRD saya kurang memaksimalkan dan mencapai sampai utamanya.
Jadi impiannya membuat satu orang karyawan bisa produktif 40 juta. Bukan marketing loh ya. Kalau marketing saya 80 juta. Marketing dikatakan marketing yang ideal itu ini total karyawan dibanding dengan omset di perusahaan. Rasio produktivitasnya itu biaya ya. Jadi sebenarnya maksudnya di divisi itu nanti ada tugas. Dan ketika kita itu tahu tugas utama kita produktivitas bisa leader itu nanti ada angkanya. Mencetak berapa leader? Mencetak misalkan 10 CEO. Jelas. Atau mencetak leader, apapun leadernya. Jadi mulai dari level manager sampai CEO ini yang dihitung 100 leader. Itu juga bisa. Tapi ada angkanya biar ada jelas. Makanya goalnya itu adalah karyawan supaya karyawan termotivasi. Nah, ukuran motivasi apa kan tahu ya. Nah, jadi di planning ini itu jelas, gitu ya. Semuanya berdasarkan datanya. Jadi goalnya jelas, realisasinya juga ada. Nah, planning itu penting. Ini juga penting. Eksekusi itu adalah menerapkan apa yang sudah direncanakan. Disiplin melakukan eksekusi. Berarti eksekusi itu harus ekstrim. Harus apa? Ibaratnya kalau planningnya matang, kita menyiapkan 50%. 50% ya ibaratnya. Jadi konsep yang benar nilainya 50%. Execution yang benar nilainya juga 50%. Sehingga kalau konsep lagi bertemu dengan jadinya Nah, kalau ilmu planning jadi misalkan ilmu planning itu caranya kita beromset 200 juta. Itu di breakdown. Itu A nanti ya, B karena ini piramid, C ini dan sebagainya dibagi sampai dengan 100 kali gitu ya. Nah, terus caranya seperti apa? Operasionalnya begini, begini, uang ini dan uang ini kan planning. Nah, eksekusi itu adalah program itu. Marketing, Instagram, berapa kali dalam sehari, eksekusi berarti mengawal. Di ini sudah 3 kali posting, 2 kali berarti PR ya. PR 1 kali posting, di eksekusi di hari berikutnya. Berarti besok harus kali kan gitu ya. Karena tentang 1 kali posting. Jadi terus awal sampai dengan seluruh planning terus. Ya ini berat. Oke, ini awal dulu ya. Dapat terpahami? Zona belajar atau zona stres? Gak kelihatan ya. Kalau perusahaan 21 ini datang sendiri atau ada yang sampai kanvas atau semua dilakukan ya? Gitu ya. Apa? Bukan apa? Di mana biasanya? Kayak bahasa gitu ya. Bahasa kemudian apa biasanya? Jalan sehat gitu. Belum. Apalagi biasanya? Pasar.
Jadi kerjasama dengan kayak apa toko-toko gitu enggak ya? Aplikasi. Ya, aplikasinya yang Oh, Sugi Baru. ya, sama kayak warung-warung itu nanti pembelinya. Oh, iya. Dulu saya ya. Kolaborator. Oke, ini masih dalam belajar ya. Ya. Jadi extreme execution itu adalah spirit menggapai sukses. Jadi planning itu adalah menuangkan apa yang ada di pikiran kita ke dalam sebuah tulisan. Yang di pikiran kita itu kan kita prediksi. Oh, seperti ini. Oh, kira-kira kalau bulan Februari ini banyak tanggal merahnya. Oh, bulan Februari ini hari kerjanya pendek. Karena cuma 28, kalendernya kan 28, hari kerjanya lebih pendek daripada hari-hari lainnya. Ya kan? Kalau hari yang lainnya kan 31 hari. Lah ini kan diprediksikan. Berarti kalau nyampe target di bulan Februari ini lebih rata-rata pencapaian hariannya ini harus lebih besar. Nah ini, plan itu di sana. Execution itu adalah bagaimana kita mengeksekusi semua planning kita. Bagaimana kita benar-benar punya tenaga, punya punya semangat untuk melakukan eksekusi itu semuanya. Ya. Sehingga kita selalu bilang kalau misalkan bahwa eksekusi itu ditentukan oleh apa? Sumbu yang terakhir adalah leadership. Leadership itu adalah gimana caranya kita itu mencetak kepribadian kita yang menjadi lebih baik dan mempengaruhi orang menjadi lebih baik lagi. Jika kita itu melebarkan amal. Jadi waktunya kita sumbu yang ketiga yang berjalan. Kalau bicara tentang execution. Kalau sumbu yang pertama adalah tingkatkan iman. Kalau sumbu yang kedua panjangkan ilmu, ya. Life mastery, tingkatkan iman. Business mastery, panjangkan ilmu. Execution mastery, lebarkan amal. Banyak hal planning tidak tereksekusi karena apa? Kita actionnya kurang. Actionnya kita masih setengah. Ya. Bahkan banyak hal di leadership itu salah satu yang faktor menentukan adalah fisik sebenarnya. Coba bayangkan yang canvassing tadi, kemudian itu kan sebenarnya kenapa kok harus canvassing? Merealisasikan planning untuk marketing. Ya, marketing di sana tertulis harus menyebar brosur sekian eksemplar, kan gitu kan? Nah, otomatis mengeksekusinya gimana? Bagi itu SDM, kemudian ke kampung-kampung, jalan kaki sambil nyebar. Fisik gak ini? Fisik. Nah, seringkali orang itu karena mungkin tidak terbiasa fisiknya nggak kuat, akhirnya jatuh sakit. Seringkali ketika jatuh sakit, akibatnya apa? Seluruh program itu tidak tereksekusi dengan baik. Hanya di extreme execution ini nanti kita akan belajar banyak hal. Yang salah satunya adalah di mana tugas-tugas itu harus tereksekusi, harus checklistnya itu harus 100%. Makanya kita harus tahu apa yang perlu di checklist dalam pekerjaan kita. Kalau kita nggak punya checklist tugas, ya jangan-jangan kita selama ini tidak mengeksekusi program kita. Jangan-jangan selama ini kita tidak mengeksekusi planning kita. Jadi planning hanya ada di pikiran kita dan ada di dokumen kita, tapi hanya sebagian saja yang tereksekusi. Jadi goalnya extreme eksekusi itu adalah Anda tahu apa yang di checklist dalam pekerjaan. Jadi nanti ada pekerjaan itu yang kerjanya itu tahunan. Contoh, kalau manajer pekerjaan tahunan itu apa? Tahunan, annual meeting, gitu. Pekerjaan tahunan. Tapi pekerjaan bulanan apa? Rapat bulanan, konsolidasi. Ada yang pekerjaan mingguan, ada yang sampai pekerjaan harian. Jadi kita tahu ada pekerjaan tahunan, bulanan, mingguan, sampai dengan harian. Nah, fokusnya adalah checklist pekerjaan.
take your shoes.